Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwa wal akhwat, para peserta i'tikaf yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Tabaraka wa taala, di mana pujian kita tentunya sebagai bentuk i'tiraf, bentuk pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, dan juga tentunya pujian kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat tersebut memudahkan kehidupan kita, bahkan memudahkan ibadah kita, sampai itu pada ibadah puasa kita pada Ramadan tahun ini, yang mana alhamdulillah kita telah sampai pada 10 akhir bulan Ramadan, telah kita lalui dengan segala upaya kita untuk bisa maksimal dalam ibadah kita bulan Ramadan ini, dan telah mencapai 24 Ramadan. Tentunya ini suatu hal yang perlu kita syukuri, karena semua kemudahan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan tersebut kepada kita, hamba-hambanya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas pada kajian menjelang berbuka ini pembahasan tentang hakikat kesabaran. Yang namanya bersabar tentunya itu hukumnya wajib, apalagi pada beberapa kondisi yang insya Allah kita akan jelaskan pada pembahasan tentang hakikat kesabaran pada kajian kita kali ini. Namun sebelumnya kita harus memahami bahwasanya kita manusia di dunia ini pasti menghadapi yang namanya ujian, dan ujian itu kadang ujiannya kebaikan, dan juga kadang ujiannya itu berupa sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita susah, sesuatu yang membuat kita takut, ya. Yang mana ini, atau kedua-dua perkara ini, antara ujian yang dengannya kita merasa senang dengan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga adanya ujian yang berupa keburukan, itu semuanya membutuhkan kesabaran. Nah, dalam Al-Quran dan surah Muhammad ayat yang ke-31, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin wa nabluwa akhbarakum." Sungguh kami akan uji kalian. Yang mana ujian ini tujuannya adalah agar kami mengetahui. Artinya kami mengetahui ini bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu. Allah sebenarnya tahu, tapi pengetahuan Allah tentang hamba-hambanya ini pengetahuan yang dengannya menghasilkan pahala,
Ya. Kalau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang betul-betul bersabar, siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu pengetahuan yang mendahului takdir, ya, mendahului kejadiannya. Allah sebenarnya tahu. Nah, dan maksud daripada mengetahui siapa-siapa yang berjihad, al-mujahidin yang bersungguh-sungguh untuk bisa meraih pahala Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu pengetahuan yang dengannya Allah akan memberikan ganjaran. Dia memberikan ganjaran. Jadi jangan disalahpahami bahwasanya Allah sebelumnya tidak mengetahui tentang siapa-siapa yang ada dari hamba-hambanya itu yang betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh, dan siapa di antara mereka yang bersabar. Maka dikatakan hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum, sampai kami mengetahui siapa benar-benar bersungguh-sungguh dan siapa yang benar-benar bersabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan uji kabar tentang diri kalian yang katanya begini dan katanya begitu. Diuji. Yang katanya kalian itu beriman, katanya kalian itu orang yang bersabar, katanya kalian itu orang yang ya bagus akhlaknya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ahasiban nasu ayyaqula ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, ya, dibiarkan saja mengatakan saya beriman, sedangkan dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bersabar itu adalah perkara yang penting. Mengapa sangat penting? Karena dalam Al-Quran disebutkan sampai 90 bahkan 90 lebih dalam Al-Quran disebutkan tentang kesabaran. Jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang menggambarkan kepada kita berarti perkara kesabaran ini adalah perkara yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesabaran itu dia nisful iman. Kesabaran itu posisinya itu atau kedudukannya dia setengah daripada keimanan. Jadi seluruh perkara keimanan kita setengahnya itu adalah kesabaran kita atas apa yang menjadi ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setengah daripada keimanan yang lainnya, nah, ada yang tahu apa itu? Keimanan itu dibagi dua, setengahnya sabar, setengahnya baik. Ada yang tahu mungkin? Yaitu apa yang tahu? Ada kayak yang suaranya bisik-bisik. Nah, yaitu saya bantu dengan hadis tentang apa? Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya orang beriman. Nah, seterusnya dari hadis itu disebutkan, ya, dua perkara keimanan, satunya sabar, satunya apa? Syukur, ya. Nah, antum kalau bisa bersabar dari ujian Allah Subhanahu wa taala, antum telah membuktikan setengah dari keimanan kalian. Dan ketika antum bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka berarti antum telah menyempurnakan setengah juga. Dan ketika antum gabungkan keduanya, maka menunjukkan kesempurnaan iman kalian, kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita menjelaskan berikut ini adalah tentang makna sabar. Apa sih makna sabar? Ya.
Mana sabar adalah habsun nafs, menahan jiwa, menahan hati atau menahan diri dari berkeluh kesah dengan lisan kita, ya, dan juga menahan. Jadi ada tiga: menahan diri dengan lisan kita dari keluh kesah, dan juga menahan diri dari tangan kita atau seluruh anggota badan kita, ya, apa itu tangan atau kaki atau apa, ya, apakah menampar pipi atau menendang atau apa karena kesal, karena marah. Nah, jadi menahan perbuatan-perbuatan yang bisa menunjukkan hilangnya akal pikiran kita ketika kita emosi. Nah, dan juga tentunya hati, yang lebih penting adalah hati, menahan hati kita dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau marah atau bagaimana dari hal-hal yang kita hadapi yang mungkin itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah dia kesabaran. Baik. Jadi jiwa lah yang penting, ya, jiwa itu yang paling penting untuk kita kendalikan, karena dari jiwa itulah kemudian ketika tidak terkontrol maka jiwa ini bisa memerintahkan mulut mengumpat, tangan memukul, ya, dan anggota badan yang lainnya yang bisa menunjukkan kita tidak bisa menahan emosi kita atau menahan amarah kita. Kemudian yang berikutnya tentang hakikat kesabaran. Artinya apa hakikat kesabaran? Yaitu gambarannya, ya, dan juga apa yang dijelaskan oleh para ahli atau para ulama tentang makna sabar itu sendiri, ya. Baik. Maka hakikat sabar adalah dia merupakan salah satu bagian dari akhlak. Sabar ini salah satu bagian dari akhlak. Dan akhlak yang dia merupakan akhlak yang fadil, akhlak yang utama. Nah, yang mana dengan akhlak ini bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak baik, ya. Paham, ya? Dan kesabaran ini hakikatnya juga merupakan kekuatan hati, ya. Orang tidak akan bisa bersabar kalau tidak kuat hatinya. Kekuatan hati, ya. Maka dengan sabar ini bisa menjadikan hati ini menjadi salah, menjadi benar, menjadi baik, ya, dan menjadi lurus perkaranya. Nah, jadi bersabar butuh kekuatan, ya. Hakikat kesabaran itu butuh kekuatan, butuh betul-betul kesungguhan untuk bisa bersabar, karena banyak godaan untuk kita bisa tidak bersabar. Nah, yang mana di antara kalam atau perkataan beberapa tokoh-tokoh yang ada seperti Al-Jundub bin Muhammad, seorang ulama, beliau mengatakan sabar itu adalah tajra'ul mararah min ghairi ta'abbus, ya, yaitu kamu meneguk atau merasakan al-mararah, kepahitan, tanpa ada penampakan dari wajah kamu mukanya masam, ya, tanpa ada hal yang nampak dari wajah kita mukanya masam karena merasakan adanya sesuatu yang pahit atau kecut. Pahit atau kecut inilah gambaran tentang cobaan yang berat, ya. Nah, tentunya bukan berarti kita harus mencoba orang makan jeruk nipis atau bagaimana kalau dia bisa, ya, wajahnya biasa-biasa saja, oh orangnya sabar. Ya, bukan itu maksudnya, ya. Tapi mararah di sini, ya, rasa pahitnya ujian kehidupan tanpa menampakkan dalam wajahnya itu adanya abas, ya, sebagaimana kata abas wa tawalla, ya, bermuka masam, bermuka,
ya, menunjukkan ketidaksenangan, ya, ya seperti itu ya. Nah, baik. Demikian pula ulama lain mengatakan, ya, namanya sabar itu menjauhi dari hal-hal yang dia merupakan perbuatan yang menyelisihi syariat, ya, dan adanya ketenangan ketika dia merasakan ujian, ya, merasakan menampakkan ketenangannya ketika dia merasakan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kesabaran itu bisa terlihat dari seseorang yang dia menampakkan kecukupan, menampakkan dirinya itu, ya, tidak butuh bantuan, merasa kaya, padahal dia mengalami kefakiran atau kemiskinan, ya. Nah, itu berarti orang yang sabar. Baik, jadi memang agak luas pembahasan daripada kesabaran ini, atau gambaran-gambaran yang menggambarkan tentang kesabaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang nama-nama sabar. Ketika kesabaran ini disandarkan kepada hal-hal yang bergantung padanya. Nah, jadi ada istilah-istilah sabar sesuai dengan kondisi-kondisinya. Itu maksudnya, ya. Ada beberapa nama untuk kesabaran ketika kesabaran ini ditempatkan pada suatu kondisi. Nah, maka kalau seseorang itu dihadapkan dengan syahwat, ya, syahwat yang mengantarnya untuk berbuat zina, ya, untuk menjerumuskan dirinya untuk menjatuhkan kehormatan dirinya, maka sabar dalam perkara ini, kondisi ini, apa namanya? Iffah. Iffah. Apa itu iffah? Menjaga kehormatan diri. Dan di situ ada bentuk kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kalau kesabaran itu dihadapkan dengan syahwat perut, ya. Nah, syahwat makanan maksudnya, ya, syahwat makanan. Nah, artinya orang yang bisa menahan dirinya dari, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan, ya, dengan hal-hal yang membuat orang itu ngiler, orang itu sehingga sangat ingin makan atau menghabiskan makanan, adalah dinamakan syarfun nafs, ya, kemuliaan jiwa, ya, kemuliaan jiwa. Itu juga istilah juga, syarfun nafs, ya, kemuliaan jiwa bagi orang yang bisa menahan dirinya ketika dihadapkan dengan perkara makanan. Nah, ya. Baik. Adapun lawan daripada tadi, orang yang tidak bisa menahan syahwatnya dalam perkara makanan, adalah syarrun nafs, ya, buruknya jiwa seseorang dilihat dari perkara makanan yang ada, ya. Baik. Adapun kalau bersabar dari menampakkan sesuatu yang tidak bagus, ya. Nah, dari ucapan. Jadi menahan untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang memang dia diberikan amanah untuk tidak boleh memberitahukan kepada orang lain, ya. Maka ini juga bentuk kesabaran. Ini juga bentuk kesabaran, dan istilahnya adalah kitman sir, menyembunyikan rahasia. Itu juga istilah, ya, istilah dari salah satu bentuk kesabaran. Nah, baik. Adapun kalau lawan daripada hal tersebut adalah, yaitu ifsya, menyebarkan berita yang seharusnya disembunyikan dari aib-aib saudara-saudara kita, ya. Nah, kemudian bersabar dari kehidupan yang berlebihan,
Nah, berlebihan dalam menampakkan gaya hidupnya atau kehidupan atau fudulul aish, ya, istilahnya fudulul aish. Ketika kita bersabar pada kondisi ini, maka ini istilahnya apa? Kira-kira apa? Bersabar dari berlebihan dalam kehidupan kita ketika kita merasakan kehidupan dalam sehari-hari kita. Ini namanya zuhud, ya, zuhud. Jadi menahan diri dari berlebihan dalam kehidupan, itu adalah dia zuhud. Artinya zuhud ini juga salah satu bentuk kesabaran. Nah, kemudian bersabar dari kadar kecukupan dunia. Bersabar dari kadar kecukupan dunia, artinya apa yang dia dapatkan dia merasa cukup dengan hal tersebut. Nah, ini juga ada istilahnya. Bersabar dari kecukupan perkara dunia, namanya apa? Ada yang tahu? Qanaah, ya. Nah, qanaah. Nah, kemudian bersabar dari hal-hal yang bisa mengundang kemarahan. Bersabar dari hal-hal yang bisa mengundang kemarahan. Ini juga ada istilahnya. Apa itu? Hilm, al-hilm, ya. Al-hilm adalah orang yang lembut dalam artian bisa menjaga dan menahan amarahnya ketika ada sesuatu yang membuatnya terpancing untuk marah, tapi dia bisa menahan. Itu dari al-hilm, al-hilm, ya. Dan al-hilm ini ada sifat yang juga bergandengan dengannya dalam satu hadis, yang mana antara hilm dan sifat yang satu ini itu disebutkan dalam hadis yang Nabi memuji salah seorang sahabat karena memiliki dua sifat ini, al-hilm dan apa satunya? Al-anah. Al-hilm dan al-anah, ya. Nah, kata Rasulullah kepada sahabat yang bernama Al-Ashaj, ya, inna fika khuslatani yuhibbuhumullah. Sesungguhnya ada padamu dua sifat, yang dua sifat ini Allah menyukai keduanya. Yang mana disebutkan adalah al-hilm wal anah, yaitu orang yang lembut, artinya lembut ini tidak mudah marah, dan al-anah. Al-anah itu apa? Orang yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, orang yang selalu berpikir matang dalam mengambil keputusan dan tindakan, itu al-anah. Ya. Nah, demikian pula menahan diri dari lari dari hal yang seharusnya dihadapi, ya, karena takut kalah atau takut apa. Nah, ini apa kira-kira, ya, menahan diri untuk tidak lari ketika menghadapi sesuatu yang memang harus dihadapi. Apa namanya? Asy-syaja'ah. Apa itu asy-syaja'ah? Keberanian. Nah, baik. Kemudian menahan diri dari tidak tergesa-gesa atau menahan diri dari perbuatan tergesa-gesa, ya. Juga ada istilahnya, itu waqar. Waqar itu adalah orang yang apa istilahnya kalau waqar ini bahasa Indonesianya? Orang yang berwibawa, ya. Berwibawa artinya dia tidak tergesa-gesa, ya, sama dengan al-anah tadi, ya. Orang yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tapi selalu memutuskan perkara itu dipertimbangkan dengan baik-baik, tidak terburu-buru. Nah, baik. Dan banyak lagi istilah-istilah yang sebenarnya ini juga berkaitan dengan kesabaran. Nah, kemudian di sana ada pembagian kesabaran sesuai dengan tempat sumber daripada kesabaran tersebut. Nah, ya. Jadi sabar itu sebenarnya ada dua, ya. Ada sabar badan,
sabar dalam badan kita dan sabar dalam jiwa kita. Nah, jadi sabar itu pada tempatnya, ada pada badan dan ada pada jiwa. Dan setiap daripada badan dan jiwa itu juga terbagi dua lagi. Ada ikhtiyari dan ada ittirari. Ikhtiyari itu adalah ikhtiar, usaha atau suatu pilihan untuk kita bersabar. Sedangkan ittirari terpaksa bersabar. Jadi saya ulangi lagi, sabar itu tempatnya ada dua, ya, itu pada badan dan juga pada hati. Dan masing-masing badan dan hati itu juga memiliki dua bagian lagi, yaitu apa? Ikhtiyari dan ittirari, ya. Nah, maka kalau digabungkan semuanya jumlahnya ada 4. Ada al-badani al-ikhtiyari, sabar yang dilakukan oleh anggota badan kita dan dia bersifat ikhtiyari, bersifat pilihan kita. Maka itu sebagaimana kita ketika mengerjakan perkara-perkara yang berat yang dilakukan oleh badan kita, ya, yang memang kita sendiri yang memilih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Paham ya? Nah, jadi memang agak agak rinci pembahasan kita tentang sabar ini, karena memang namanya pembahasan kita tentang hakikat sabar, ya. Jadi, nah, dan ini kita ambil dari atau kita ringkas pembahasan ini dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim sebenarnya, ya. Kita ambil dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim, kita ringkas, ya, yaitu Uddatus Sabirin. Uddatu as-Sabirin. Yaitu bekalnya orang-orang yang bersabar, yang sangat, ya, detail dalam kitab tersebut membahas tentang kesabaran. Baik. Kemudian bagian kedua adalah al-badani al-ittirari. Al-badani al-ittirari, yaitu sabar yang dirasakan oleh badan kita yang sifatnya ittirari, terpaksa, ya. Nah, seperti bersabarnya kita ketika kita dipukul dengan pukulan, dihukum dengan pukulan, atau ketika ada orang memukul kita, ya. Nah, kemudian kita bisa bersabar di situ. Nah, ini dia al-badani al-ittirari, ya. Atau sabarnya kita ketika mengalami sakit, ya, mengalami luka. Sabarnya kita ketika kedinginan, sabarnya kita ketika panas. Maka sabar yang seperti namanya apa? Al-badani al-ittirari, ya. Dia terpaksa memang harus sabar, kalau tidak bagaimana? Tidak bisa dia terlepas dari hal tersebut. Paham, ya? Kemudian yang ketiga, ya, an-nafsani al-ikhtiyari, ya, yaitu sabar yang memang dilakukan oleh hati atau jiwa kita yang bersifatnya ikhtiyari, ya. Nah, seperti sabarnya seseorang dari melakukan hal-hal, ya, perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan, ya. Artinya kita bersabar untuk tidak melakukan hal tersebut, ya. Jadi hati kita menyebarkan diri kita, menyabar-nyabarkan anggota badan kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak dianggap baik secara akal maupun secara syariat. Maka ini namanya an-nafsani al-ikhtiyari, ya, karena ikhtiar memang kita memilih untuk bersabar dari tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji perbuatannya secara syariat maupun secara akal. Paham, ya? Istilahnya an-nafsani al-ikhtiyari. Kemudian yang keempat, an-nafsani al-ittirari, ya, yaitu sabar dalam hati kita yang terpaksa, sabar yang dilakukan oleh jiwa kita, hati kita, dan sifatnya ittirari, terpaksa, ya. Nah, yaitu bersabarnya seseorang dari hal-hal yang dicintai oleh jiwanya karena terpaksa, ya. Paham, ya? Mungkin misalkan dia sudah beli makanan yang enak-enak, tiba-tiba makanan tersebut ketika mau dibawa tumpah jatuh. Ya terpaksa sabar karena mau dihapus sudah jatuh. Ya, seperti itu, ya, karena makanan tersebut adalah sesuatu yang kita sukai, tapi tidak mungkin kita mau ambil karena sudah jatuh, ya. Dan kita terpaksa bersabar karena
Ya tidak bisa kita melakukan apa-apa kecuali hanya bisa bersabar saja. Ya. Seperti itu. Nah, maka penting untuk kita ketahui daripada jenis-jenis kesabaran tadi, dari 4 tadi, ya, al-badani al-ikhtiyari, al-badani al-ittirari, an-nafsani al-ikhtiyari, dan an-nafsani al-ittirari. Karena inilah yang membedakan kesabaran manusia dengan kesabarannya binatang dan kesabarannya syaitan dan juga kesabarannya malaikat. Ya. Nah, paham ya? Karena kalau al-badani al-ikhtiyari, ya, jadi kalau al-ikhtiyari, yang penting al-ikhtiyari, al-ikhtiyarilah itu yang membedakan kita dengan binatang. Karena sabarnya sabar al-ittirari, sabar terpaksa, itu kesabaran yang dimiliki oleh binatang. Karena binatang tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan. Dia harus memang seperti itu. Keberadaannya sebagai binatang ya seperti itu, dia harus bersabar. Bersabar dijadikan sebagai tunggangan, bersabar dijadikan apa lagi, ya. Nah, jadikan susunya untuk diminum. Nah, seperti itu. Jadi binatang pun juga ada sabarnya, ya. Nah, sebagaimana onta diistilahkan dengan binatang, ya, as-sabur, ya. As-sabur kenapa? Paling sabar di antara binatang-binatang yang lainnya. Itu apa? Onta. Nah, ya. Demikian pula, ya, dengan al-ikhtiyari ini, al-badani al-ikhtiyari atau al-badani atau an-nafsani al-ikhtiyari juga membedakan kita dengan, ya, dengan syaitan atau jin yang al-maradah, ya, yang memberontak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maradatul jin, ya. Jin-jin yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtiar mereka memilih untuk tidak taat. Ya. Jadi dia tidak bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ikhtiarnya dia kepada hal-hal yang justru jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sama halnya juga dengan malaikat. Malaikat juga tidak memiliki ikhtiari, ya. Artinya dia tidak memiliki hawa nafsu, ya, yang dengannya dia butuhkan untuk kesabaran, ya. Tidak ada pilihannya kecuali memang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hawa nafsunya. Ya. Nah. Kemudian juga pembagian sabar, ya, tergantung kuat tidaknya hal-hal yang bisa membawa seseorang itu untuk bersabar, kuat atau lemahnya dari hal-hal yang membuat orang itu bisa bersabar. Yang pertama adalah bahwasanya sabar untuk melawan hal-hal yang bisa melanggar syariat itu lebih kuat. Sabar dalam hal menahan diri dari hal-hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat, ya. Maka inilah dia sabarnya siapa? Sabarnya para nabi-nabi, orang-orang soleh, ya. Karena dia lebih kuat untuk bisa menahan dari hal-hal yang mengajaknya untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kalau lebih dominan kekuatan untuk bersabar dari tidak melakukan ketaatan, bersabar dari tidak melakukan ketaatan, maka ini juga terbagi dua, ya, terbagi dua. Nah, jadi ada dua kekuatan, ya, dalam bersabar. Dan bersabarnya itu apakah bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersabar dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kekuatan dalam hal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua ini adalah, ya, lebih kuat dorongan untuk bersabar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
Yang kedua ini, keadaan yang kedua ini itu terbagi lagi menjadi dua, ya. Yaitu bahwasanya seseorang itu dia seperti itu karena dia merupakan orang-orang yang menjadi pengikutnya syaitan. Jadi dia tidak bisa terlepas karena dia dikuasai oleh syaitan, ya, dikuasai oleh syaitan. Adapun yang kedua, justru dialah yang menjadi orang yang diikuti oleh syaitan karena kuatnya dorongan dia untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, baik. Ini kecepatan ya. Belum. Baik. Dan kemudian yang kebanyakan dibagi oleh para ulama kita tentang kesabaran itu yang biasanya kita ketahui adalah tiga, ya. Tiga ini secara umum adalah bersabar ketika melakukan ketaatan, kedua bersabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang ketiga bersabar dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, ya. Maka masing-masing dari tiga ini itu dibutuhkan padanya kesabaran. Nah, baik, ini karena mungkin sudah waktunya mau berbuka, mungkin kajian kita cukup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang kami sampaikan. Yang jelas amalan puasa yang kita lakukan ini hakikatnya adalah melatih kesabaran kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kalau kita perhatikan, ya, hal-hal yang kita tahan untuk tidak kita lakukan itu asalnya adalah perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan sebenarnya, ya. Namun kemudian kita menahan diri dari hal tersebut dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentunya lebih daripada itu, dengan berpuasa melatih kesabaran kita, insyaallah dengannya kita bisa meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya orang ketika berpuasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya, bersabar dalam hal tersebut, dengan itulah dia menjaga diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya puasa ini membuat kita selalu menjadi orang yang waspada, selalu menjadi orang yang menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bisa mendatangkan kemurkaan Allah, bisa mendatangkan, ya, azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena takwa hakikatnya adalah al-wiqayah. Bagaimana kita melindungi diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang merupakan perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jam berapa, sudah buka belum ya? Sudah mau buka, ya? Mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan. Insyaallah pada lain kesempatan kita bisa lanjut lagi pembahasan ini, dan karena pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sangat bagus untuk kita, ya, sampaikan. Yang sebenarnya juga ada pembahasan yang ringkas dalam masalah ini, cuma kita ingin memang lebih memberikan gambaran hakikat daripada kesabaran sehingga kita menyampaikan materi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.